Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang berjalan santai di tengah hutan. Ketika sedang berjalan santai, ia tidak sengaja mendengar suara berisik dari arah semak-semak. Awalnya sang kancil tidak menghiraukan suara tersebut. Dia melanjutkan perjalanannya. Tetapi lama-kelamaan suara tersebut semakin berisik dan mendekatinya. Sang kancil pun lari dari suara tersebut. Dia lari sehingga dia terjatuh di dekat pohon. Ketika dia sedang terjatuh, suara tersebut semakin mendekatinya. Tiba-tiba seekor kerbau keluar dari semak-semak tersebut dan membuat sang kancil kaget. Lalu sang kancil pun berkata kepada kerbau, "Wahai kerbau, kenapa kau mengikutiku?" Sang kerbau pun menjawab, "Aku tidak mengikutimu, tapi aku ingin kau menjadi pengikutku." Kancil pun bertanya, "Kenapa aku harus menjadi pengikutmu?" Kerbau pun menjawab, "Dulu saat aku sedang masa kesulitan, kau pernah menolongku. Jadi untuk membalaskan budimu, aku ingin menjagamu dimanapun kau berada supaya kau aman dari segala bahaya selama aku ada di sisimu." Saat kerbau sedang menjelaskan tentang perlindungannya tersebut, tiba-tiba saat dia mengarah ke depan lagi, kancil sudah hilang. Sudah tidak ada. Kemanakah kancil? Ternyata kancil lari dari kerbau. Dia sangat terganggu dengan keberadaan kerbau mungkin. Lalu saat sampai di tepi sungai, tidak sengaja dia melihat pohon rambutan yang memiliki buah yang sangat lebat. Tetapi untuk menuju pohon tersebut, dia harus melewati atau menyeberangi sungai. Karena kancil ingat di sungai tersebut banyak buaya yang kelaparan, kancil dengan percaya diri memanggil para buaya yang ada di situ. Buaya pun keluar dari sungai tersebut, lalu menanyakan, "Apa perihal kau memanggil kami?" Sang kancil pun berkata bahwa Raja Sulaiman mengundang buaya untuk datang ke pestanya minggu depan. Sang buaya pun senang dengan kabar tersebut. Tapi ada satu buaya yang tidak percaya kepada kancil. Saat buaya tersebut tidak percaya, salah satu ketua dari buaya tersebut pun memarahi bawahannya dan berkata, "Kenapa kau tidak percaya? Ini adalah perintah dari Raja Sulaiman, jadi ini tidak main-main." Lalu akhirnya sang buaya pun percaya dengan kabar yang disampaikan oleh kancil. Nah, setelah buaya percaya, kancil pun berkata kepada buaya untuk berbaris supaya kancil bisa menghitung jumlah mereka. Setelah para buaya berbaris dengan rapi, kancil pun hendak menghitung jumlah mereka. Tapi salah satu buaya menawarkan diri untuk membantu kancil agar kancil tidak perlu repot-repot menghitung jumlah mereka. Saat buaya tersebut menghitung, tiba-tiba dia berhenti di tengah-tengah karena ternyata dia itu payah dalam hitung-hitungan. Akhirnya urusan hitung-menghitung dikembalikan kepada kancil. Kancil pun mulai menghitung jumlah mereka. Dan ternyata jumlah mereka ada 6 buaya. Setelah menghitung, kancil pun menjauh dari para buaya dan rasa sangat senang karena pohon-pohon rambutan yang buahnya sangat lebat sudah di depan matanya. Tiba-tiba ada seekor tupai yang melompat melewati para buaya dan berkata pada buaya bahwa mereka sudah ditipu oleh kancil. Sebenarnya pesta dari Raja Sulaiman itu minggu lalu, bukan minggu depan. Akhirnya para buaya pun marah kepada kancil, tapi sudah terlambat. Sang kancil sudah berhasil melewati mereka.
Akhirnya Kancil pun tertawa terbahak-bahak dan pergi meninggalkan buaya. Setelah itu, Kancil pun sampai di tempat yang dia inginkan. Ketika sedang menikmati rambutan yang ada di tanah, tidak sengaja dia makan rambutan yang busuk sehingga rasanya sangat tidak enak. Kancil pun pergi mencari air di sungai. Tetapi di sungai kan ada buayanya. Lalu Kancil juga melihat ada 2 ekor buaya di sana. Dia pun berhati-hati. Lalu setelah melihat kondisi aman, yaitu buaya tadi sudah tidak terlihat di sana, Kancil pun memanggil para buaya. Buaya. Buaya, Oh, buaya. Tidak ada respon sama sekali. Dan Kancil menganggap bahwa area tersebut aman. Lalu Kancil pun meminum air dari sungai tersebut. Karena tidak hati-hati dan sedang fokus untuk minum, tiba-tiba di depannya sudah ada buaya yang siap melahapnya. Karena Kancil terlambat untuk sadarnya, maka kaki Kancil pun dilahap oleh seekor buaya. Dia tidak sempat menghindar karena dia melihat ada ranting pohon di sampingnya. Kancil pun berkata, "Wahai buaya, kenapa kau memakan ranting itu? Kenapa kau tidak memakan kakiku?" Kenapa kau gigit ranting kayu Sang tu? buaya pun berkata, Ranting kayu. "Bukankah ini kakimu?" Habis tu, ni Kancil pun menjawab, "Kalau ini kakiku, kenapa aku Kau ingat tidak aku merasakan kesakitan?" kalau kau gigit kaki aku. Sang buaya pun berpikir, "Iya juga ya." Lalu dia mengeratkan gigitan pada kaki Kancil tersebut. Kancil pun kesakitan, tapi dia menahan ekspresinya supaya tidak ketahuan oleh buaya. Lalu di belakang muncul para buaya yang lain, yaitu bawahan dari ketua yang melahap kaki Kancil. Kancil pun berkata pada buaya, "Kenapa kau menginginkan dagingku? Tubuhku kecil, tidak cukup untuk kalian semua." Lalu ketua buaya pun berkata, "Siapa bilang dagingmu untuk kami semua? Daging ini hanya untukku." Para bawahan buaya yang mendengar kata yang disampaikan ketua mereka tadi langsung marah karena merasa tidak adil. Akhirnya satu persatu mereka menyerang ketua mereka. Tetapi ternyata mereka tidak cukup kuat untuk melawan ketua mereka. Akhirnya mereka semua jatuh satu persatu ke tanah. Nah, saat buaya-buaya mulai lengah, dengan cepat Kancil mengambil ranting pohon tadi dan mengangkatnya sambil menggerak-gerakannya. Lalu berkata, "Wahai buaya, tangkaplah kakiku yang enak ini." Para buaya yang mendengar suara Kancil tersebut mulai berebutan untuk mendapatkan ranting pohon tersebut. Nah, setelah ranting pohon tersebut didapatkan, dengan cepat Kancil meloloskan diri dari para buaya dan berkata, "Rasakan, makanlah ranting pohon tersebut," dan tertawa lepas. Saat sedang tertawa, tiba-tiba dari arah seberang muncullah kerbau yang memanggil Kancil dengan keras dan marah. Dia marah kepada Kancil kenapa dia meninggalkan kerbau sendirian. Kancil pun berkata kepada buaya, "Wahai buaya, sesungguhnya kerbau itulah hidangan utama untuk kalian di pesta Raja Sulaiman." Setelah mendengar ucapan Kancil, para buaya pun berlarian menuju kerbau, dan kerbau pun lari menghindari kejaran buaya.